Bayangkan simfoni suara yang asing dan belum pernah kita dengar. Suara-suara ini mungkin berasal dari makhluk yang tidak kita kenal, atau fenomena alam yang belum kita pahami sepenuhnya. Bayangkan pemandangan yang berbeda dari yang pernah kita lihat, terlukis di kanvas planet yang jauh. Setiap sudutnya menyimpan keindahan yang belum pernah kita saksikan, dengan warna dan bentuk yang menantang imajinasi kita. Alam semesta luas dan penuh misteri. Ia menyimpan rahasia, keajaiban, dan mungkin bahkan kehidupan yang lebih aneh dan luar biasa daripada yang bisa kita bayangkan. Setiap bintang, setiap galaksi, adalah pintu menuju kemungkinan yang tak terbatas. Perjalanan kita dimulai dengan pertanyaan sederhana, apakah kita sendirian? Pertanyaan ini telah memicu rasa ingin tahu dan petualangan manusia sejak zaman dahulu. Ini pertanyaan yang telah memikat umat manusia selama berabad-abad. Dari peta bintang kuno hingga teleskop modern, kita terus mencari jawaban. Saat kita menatap langit malam, kita merasakan kekaguman dan keheranan. Setiap bintang yang kita lihat adalah saksi dari sejarah alam semesta yang panjang dan penuh teka-teki. Mungkinkah ada makhluk lain di luar sana yang melihat kita dari seberang lautan kosmik? Mungkin mereka juga bertanya-tanya tentang keberadaan kita. Alam semesta adalah tempat yang luas dan misterius. Setiap sudutnya menyimpan potensi untuk penemuan baru dan pemahaman yang lebih dalam. Di dalamnya terdapat miliaran bintang, masing-masing seperti matahari kita. Setiap bintang adalah pusat dari sistem planet yang mungkin menyimpan kehidupan. Dan mengelilingi bintang-bintang itu adalah planet-planet, dunia yang tak terbayangkan jumlahnya, masing-masing dengan kisahnya sendiri. Setiap planet memiliki potensi untuk menjadi rumah bagi kehidupan. Mungkinkah beberapa planet ini memiliki kehidupan? Apakah kita akan menemukan tanda-tanda kehidupan di luar sana? Dan jika ya, seperti apa kehidupan itu? Apakah mereka akan mirip dengan kita, atau benar-benar berbeda? Bergabunglah dengan saya sekarang saat kita memulai perjalanan untuk menjelajahi kemungkinan kehidupan aneh dan menakjubkan di luar planet kita. Kita akan menjelajahi dunia-dunia baru dan mencari tanda-tanda kehidupan. Kita akan mempelajari ilmu yang mendorong pencarian kita dan membiarkan imajinasi kita melambung saat kita membayangkan keragaman kehidupan yang luar biasa yang mungkin ada di luar sana, tersembunyi di antara bintang-bintang. Mari kita mulai petualangan ini bersama-sama. Dari sudut pandang kita di bumi, planet kita tampak luas dan penuh dengan kehidupan. Tetapi ketika kita melihatnya dari luar angkasa, bumi berubah menjadi bola biru yang rapuh, sebuah oasis tunggal di luasnya angkasa. Perubahan perspektif ini menggarisbawahi kebenaran yang mendalam planet kita hanyalah satu dunia kecil di lautan kosmik yang penuh kemungkinan. Selama berabad-abad, kita percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Sekarang, kita tahu bahwa kita hanyalah satu planet yang mengorbit bintang biasa di galaksi yang penuh dengan miliaran bintang lainnya. Dan galaksi kita, Bima Sakti, hanyalah salah satu dari miliaran galaksi yang tersebar di seluruh kosmos. Skala alam semesta hampir tidak mungkin dipahami. Ini pemikiran yang merendahkan hati, tetapi juga menggembirakan. Jika ada begitu banyak bintang dan planet di luar sana, secara statistik kecil kemungkinan kita sendirian. Pencarian kehidupan di luar bumi bukan lagi ranah fiksi ilmiah. Ini telah menjadi upaya ilmiah, didorong oleh data dan dipicu oleh rasa ingin tahu kita tentang alam semesta yang kita huni. Penemuan-penemuan baru terus dilakukan, mendorong batas pemahaman kita dan membawa kita lebih dekat untuk menjawab pertanyaan kuno itu, apakah kita sendirian? Tidak semua planet diciptakan sama. Setiap planet memiliki karakteristik unik yang menentukan apakah mereka bisa mendukung kehidupan atau tidak. Agar kehidupan seperti yang kita kenal dapat ada, sebuah planet harus berada di tempat yang oleh para ilmuwan disebut zona layak huni, tempat yang tepat di sekitar bintang di mana suhunya tepat agar air cair dapat ada di permukaan. Zona ini sering disebut sebagai zona Goldilocks, karena kondisinya harus tepat, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Terlalu dekat dengan bintang, air akan mendidih. Planet yang terlalu dekat dengan bintang induknya akan mengalami suhu ekstrim yang membuat air tidak bisa bertahan dalam bentuk cair. Terlalu jauh, dan air akan membeku. Planet yang terlalu jauh dari bintang akan terlalu dingin, menyebabkan air membeku dan membuat kehidupan seperti yang kita kenal tidak mungkin ada. Tetapi di dalam zona Goldilocks ini, kondisinya tepat untuk kehidupan berkembang.
Di sini, suhu memungkinkan air tetap cair, yang merupakan salah satu syarat utama bagi kehidupan. Menemukan planet di zona layak huni bukanlah hal yang mudah. Proses ini memerlukan teknologi canggih dan pengamatan yang teliti. Mereka sangat redup dibandingkan dengan bintang induknya, dan dibutuhkan presisi yang luar biasa untuk mendeteksinya. Cahaya dari planet-planet ini seringkali tertutupi oleh kecerahan bintang induknya. Untungnya, para ilmuwan telah mengembangkan metode yang cerdik untuk melakukan hal itu. Dengan menggunakan teknik-teknik inovatif, kita bisa mengidentifikasi planet-planet yang mungkin layak huni. Salah satu alat kita yang paling ampuh adalah teleskop ruang angkasa. Teleskop ini memungkinkan kita untuk melihat lebih jauh dan lebih jelas ke dalam kosmos. Keajaiban teknik ini mengorbit di atas atmosfer bumi, memberi kita pandangan yang tidak terhalang ke kosmos. Dengan teleskop ruang angkasa, kita bisa mengamati planet-planet yang jauh dengan detail yang luar biasa. Dengan menggunakan teleskop ini, para astronom dapat mendeteksi goyangan halus sebuah bintang yang disebabkan oleh tarikan gravitasi planet yang mengorbit. Goyangan ini memberikan petunjuk penting tentang keberadaan planet. Dengan menganalisis goyangan ini, kita dapat menentukan masa planet dan periode orbitnya, memberi kita petunjuk tentang potensi kelayakan huninya. Data ini sangat penting untuk memahami apakah sebuah planet bisa mendukung kehidupan. Tetapi menemukan planet di zona layak huni hanyalah langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah memastikan apakah planet tersebut benar-benar memiliki kondisi yang mendukung kehidupan. Untuk menentukan apakah ia benar-benar memiliki kehidupan, kita perlu mempelajari atmosfernya. Atmosfer planet bisa memberikan banyak informasi tentang kemungkinan adanya kehidupan. Dengan menganalisis cahaya yang melewati atmosfer planet, para ilmuwan dapat mengidentifikasi sidik jari kimiawi gas-gas seperti oksigen, metana, dan uap air tanda-tanda kehidupan seperti yang kita kenal. Proses ini memungkinkan kita untuk mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi dengan lebih efektif. Mari kita pergi sekarang ke dunia hipotetis yang jauh berbeda dari dunia kita, Draconis Prime. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah, lebih kecil dan lebih dingin dari matahari kita. Draconis Prime terkunci secara pasang surut, dengan satu sisi selalu menghadap bintangnya, bermandikan siang hari yang abadi, sementara sisi lainnya menggigil dalam kegelapan abadi. Sisi Draconis Prime yang menghadap bintang adalah gurun yang panas, dipenuhi letusan gunung berapi dan diterpa angin bintang yang kuat. Tetapi kehidupan menemukan jalan. Bayangkan makhluk dengan sisik sehitam obsidian, memantulkan panas yang membakar. Mereka adalah naga Draconis Prime, predator puncak dengan sayap seperti kulit yang membawa mereka melalui langit yang syarat abu. Mata mereka, seperti emas cair, dapat menahan silau bintang yang membutakan. Tubuh mereka beradaptasi dengan suhu ekstrim, tumbuh subur dalam panas vulkanik. Napas mereka, semburan gas super panas, dapat melelehkan batu dan membakar mangsa dalam sekejap. Draconis Prime adalah bukti ketahanan hidup. Bahkan di lingkungan yang paling tidak ramah, kehidupan menemukan cara untuk beradaptasi dan berkembang, mendorong batas-batas apa yang kita pikir mungkin. Aqua Magna, dunia yang terendam. Sekarang, mari kita selami kedalaman Aqua Magna, sebuah planet lautan hipotetis yang diselimuti senja abadi. Planet ini adalah dunia yang hampir seluruhnya terdiri dari air, dengan sedikit atau tidak ada daratan yang terlihat. Di sini, di bawah atmosfer yang tebal dan lapisan air yang menghancurkan, terdapat alam yang penuh dengan kehidupan, indah dan menakutkan. Ekosistem bawah lautnya sangat beragam, dengan makhluk-makhluk yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Bayangkan makhluk yang mengerdilkan paus terbesar di bumi, bentuk bioluminescent mereka menerangi kedalaman jurang. Mereka bergerak dengan anggun melalui air, menciptakan pemandangan yang memukau dan menakutkan sekaligus. Cumi-cumi raksasa dengan tentakel yang lebih panjang dari gedung pencakar langit menavigasi perairan keruh, mata besar mereka, seukuran piring makan, memindai mangsa. Mereka adalah predator puncak di ekosistem ini, menggunakan tentakel mereka yang kuat untuk menangkap dan melumpuhkan mangsa. Di Aqua Magna, tekanan di dasar laut sangat besar, cukup untuk menghancurkan kapal selam manusia dalam sekejap. Tekanan ini menciptakan tantangan besar bagi kehidupan, tetapi juga mendorong evolusi adaptasi yang luar biasa. Tetapi kehidupan di sini telah beradaptasi dengan lingkungan ekstrim ini.
Makhluk-makhluk ini memiliki struktur tubuh yang unik dan kemampuan fisiologis yang memungkinkan mereka bertahan hidup di bawah tekanan yang luar biasa. Makhluk dengan tubuh seperti kapal selam hidup meluncur melalui kedalaman, tekanan internal mereka seimbang sempurna dengan berat air yang menghancurkan di atas. Mereka bergerak dengan efisiensi yang luar biasa, memanfaatkan arus laut untuk menghemat energi. Mungkin, di palung terdalam lautan global Aqua Magna, kehidupan cerdas telah berevolusi. Makhluk-makhluk ini mungkin memiliki budaya dan teknologi yang sangat berbeda dari kita, disesuaikan dengan lingkungan bawah laut mereka. Makhluk-makhluk ini mungkin berkomunikasi melalui kilatan bioluminescent, menavigasi dunia gelap mereka menggunakan sonar dan gelombang tekanan. Mereka mungkin memiliki bahasa visual yang kompleks, menggunakan cahaya untuk menyampaikan informasi dan emosi. Kota-kota mereka mungkin dibangun dari karang bioluminescent, berkilauan seperti konstelasi bawah air. Struktur-struktur ini tidak hanya indah tetapi juga fungsional, menyediakan tempat berlindung dan sumber makanan bagi penghuninya. Aqua Magna mengingatkan kita bahwa kehidupan dapat mengambil banyak bentuk, dan lautan dunia lain mungkin menyimpan rahasia yang sama menakjubkan dan menakutkannya dengan yang ditemukan di palung terdalam planet kita sendiri. Penjelajahan dan pemahaman tentang dunia-dunia ini dapat membuka wawasan baru tentang kemungkinan kehidupan di alam semesta.